Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Jana dari program Studi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai tingkat kesehatan Bank Propita Digital Indonesia. Baik, em, pada profil Bank Propito Digital merupakan bank umum digital fiktif yang didirikan pada tahun 2022 dan berkantor pusat di Jakarta. Bank ini beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan yang cepat, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Visi dari Bank Propita Digital adalah menjadi bank digital terpercaya yang mampu memberikan solusi keuangan inovatif serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, bank memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama menyediakan layanan perbankan digital yang mudah dan aman. Yang kedua, mendukung pembiayaan sektor UMKM. Lalu yang ketiga ada mengembangkan inovasi teknologi keuangan. Yang keempat memberikan pelayanan yang profesional. Dan yang terakhir kelima menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun produk dan layanan yang ditawarkan meliputi tabungan digital, deposito online, kredit UMKM, kredit multiguna, mobile banking, internet banking, QRIS, virtual account, dan transfer online. Baik, pada analisis kebijakan manajemen kredit, Bank Propita Digital menerapkan prinsip 5C, yaitu karakter, untuk menilai karakter dan rekam jejak calon debitur. Yang kedua ada capacity atau menilai kemampuan membayar cicilan. Lalu yang ketiga ada kapital atau menilai kondisi keuangan debitur. Keempat, collateral atau menilai jaminan yang diberikan. Dan yang terakhir, condition of economy atau memperhatikan kondisi ekonomi dan sektor usaha. Selain itu, eh, se- se- strategi pengelolaan kredit yang diterapkan meliputi kredit scoring digital untuk menilai kelayakan kredit secara objektif. Lalu ada sertifikasi data secara menyeluruh guna memastikan kekuatan informasi. Lalu ada monitoring pembayaran untuk mengawasi ketetapan waktu angsuran. Lalu ada early warning system sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kredit bermasalah. Lalu yang terakhir ada restruk restrukturisasi kredit bermasalah sebagai langkah penyelamatan jika terjadi kredit macet. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kualitas portofolio kredit dan meminimalkan resiko kredit macet. Beri- Baik, berikutnya di sini ada laporan posisi keuangan tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan Bank Propita Digital Indonesia memiliki total aset sebesar 12 triliun, lalu ada liabilitas sebesar 10 triliun, dan ekuitas sebesar 2 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa permodalan bank cukup baik. Selain itu, bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar 8 triliun dan menyalurkan kredit sebesar 7 triliun, yang berarti fungsi intermediasi berjalan optimal. Dari sisi pendapatan, bank memperoleh pendapatan 900 miliar dengan laba bersih 250 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa operasional bank mampu menghasilkan keuntungan dan mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Selanjutnya ada analisis kondisi keuangan.
yang mencakup kekuatan dan kelemahan bank. Yang pertama itu ada kekuatan aset terus bertumbuh, modal bank cukup kuat, laba bersih positif, lalu dana pihak ketiga meningkat, dan terakhir likuiditas terjaga. Lalu di segi kelemahan, beban operasional masih cukup tinggi, lalu persaingan bank digital semakin ketat, dan investasi teknologi membutuhkan biaya besar. Meskipun ada beberapa kelemahan, secara keseluruhan kondisi keuangan bank masih tergolong sehat dan stabil. Baik, selanjutnya perhitungan dan interpretasi rasio keuangan atau ROA. ROA adalah rasio yang mengukur seberapa efektif bank dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Dengan rumusnya ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Maka perhitungannya ROA sama dengan 250 miliar dibagi 12 triliun dikali 100. Hasilnya 2,08%. Dari nilai ROA terbesar sebesar 20,8% menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif bank dalam mengelola sistem untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, setiap 100 aset yang dimiliki bank mampu menghasilkan laba bersih sebesar 2,08. Baik, selanjutnya analisis jasa digital banking. Layanan digital banking yang paling banyak digunakan itu antara lain ada mobile banking, internet banking, QRIS, virtual account, transfer online, pembayaran tagihan, lalu ada kartu debit digital. Layanan-layanan ini menjadikan favorit nasabah karena kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Baik, selanjutnya manfaat bagi nasabah dan kontribusi bagi bank. Manfaat bagi nasabah itu ada terdiri dari transaksi lebih cepat, dapat diakses selama 24 jam, tidak perlu datang ke kantor cabang, biaya transaksi lebih efisien, dan aman dan praktis. Lalu kontribusi bagi bank itu ada untuk meningkatkan pre-based income, lalu menambah jumlah transaksi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan loyalitas nasabah, lalu ada untuk memperluas jangkauan layanan. Dengan demikian, digital marketing memberikan keuntungan ganda bagi eh, nasabah maupun bank. Baik, selanjutnya ada rasio dan rekomendasi. Yang perlu diwaspadai, beberapa risiko yang dihadapi antara lain ada yang pertama ancaman serangan siber, kedua kebocoran data nasabah, yang ketiga penipuan atau phishing, yang keempat ada gangguan sistem, dan yang terakhir kelima penyalahgunaan akun oleh pihak tidak bertanggung jawab. Resiko-resiko ini menjadi tantangan serius bagi bank digital sehingga diperlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Baik, untuk mengatasi risiko tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi antara lain meningkatkan sistem keamanan cyber, menggunakan autentikasi dua faktor, autentikasi dua faktor,
ketiga, mengembangkan artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi prompt. Lalu ada melakukan edukasi keamanan digital kepada nasabah. Lalu yang terakhir ada memperbarui sistem secara berkala. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan menjaga kepercayaan nasabah. Baik, pada kesimpulan eh, analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank Propita Digital Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang baik. Hal ini terlihat dari penerapan kebijakan manajemen kredit yang menggunakan prinsip 5C sehingga mampu menjaga kualitas kredit. Lalu ada kondisi keuangan yang menunjukkan pertumbuhan aset, modal yang kuat, dan laba bersih yang positif. Yang ketiga itu eh, hasil perhitungan ROA sebesar 2,08% yang menunjukkan bahwa bank mampu memanfaatkan aset secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Lalu layanan digital dan banking seperti mobile banking, QRIS, virtual account, dan transfer online terus memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan dari efisiensi operasional bank. Eh, dengan terus meningkatkan keamanan sistem digital, memperkuat manajemen risiko, serta mengembangkan inovasi layanan, Bank Propita Digital Indonesia mampu memiliki peluang untuk mempertahankan kinerja dan kesehatan bank secara berkala. Mungkin demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Eh, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik maupun pertanyaan yang membangun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.